Banyak pria tidak tahu 3 titik untuk memuaskan istri dan 3 titik jangan pernah disentuh. Tapi sebelum saya mengungkap rahasianya, mohon bantu dengan menyukai, berlangganan, dan berkomentar di bagian komentar. Bapak Ibu umur berapa dan sedang nonton video ini di kota mana? Tulis di bawah ya supaya kita bisa saling menyapa dan mendoakan ya. Kenapa pria sering salah? Banyak pria sebenarnya punya niat baik untuk membahagiakan pasangannya, tapi mereka tetap saja sering salah langkah. Bukan karena bodoh atau tidak peduli, melainkan karena tidak pernah ada pendidikan resmi tentang hal ini. Tidak ada kelas, sentuhan dasar wanita 101, di sekolah atau kuliah. Akhirnya mereka belajar dari tempat yang salah. Film romantis yang dilebih-lebihkan, obrolan warung kopi yang penuh mitos, atau sekadar meniru-niru teman yang juga sama-sama tidak paham. Salah kaprah ini semakin parah karena wanita biasanya tidak menjelaskan secara langsung. Banyak wanita merasa tidak enak hati untuk mengoreksi, atau takut dikira mengkritik kemampuan pasangan. Jadi mereka memilih diam, padahal dalam hati ingin protes. Bukan begitu caranya, Bang? Dan pria pun terus memakai teknik yang sama, mengira sudah benar. Ini seperti dua orang buta arah yang sama-sama tidak mau buka Google Maps. Pada akhirnya, kesalahan pria bukan soal tidak mengerti tubuh wanita, tapi tidak mengerti prosesnya. Wanita membutuhkan pendekatan emosional sebelum fisik. Mereka ingin merasa aman, dihargai, dan dilibatkan. Sedangkan pria, secara biologis, lebih langsung dan cepat. Dua cara kerja otak yang berbeda ini sering bertabrakan. Jika tidak disadari, hubungan bisa terasa kaku dan penuh miskomunikasi. Sebab itu, pembahasan seperti ini menjadi penting. Bukan untuk menyalahkan pria, justru untuk memberi mereka kompas. Seorang pria yang mau belajar akan jauh lebih dihargai oleh pasangannya. Karena bagi wanita, usaha untuk memahami itu sendiri sudah romantis. Pria tidak perlu menjadi ahli teori romantika atau master sentuhan. Mereka hanya perlu tahu prinsip yang benar. Dan itulah yang akan kita kupas dalam bab-bab berikutnya. Sederhana, praktis, bisa dipraktikkan langsung malam ini juga kalau mau. Prinsip utama, izin komunikasi. Banyak pria mengira sentuhan yang bagus itu soal teknik. Padahal teknik tanpa izin itu sama saja kayak nyetel musik keras-keras tanpa nanya dulu. Bisa bikin orang kaget, bukan menikmati. Wanita butuh merasa aman dulu sebelum menikmati kedekatan fisik. Izin, di sini bukan harus formal seperti tanda tangan kontrak, tapi sekadar memastikan bahwa apa yang dilakukan memang diinginkan. Satu kalimat sederhana seperti, "Ini oke?" bisa membuat wanita merasa dihargai dan diperlakukan dengan penuh respek. Komunikasi juga tidak harus panjang. Banyak pria takut bertanya karena merasa jadi kurang percaya diri. Padahal bertanya justru menunjukkan kedewasaan. Wanita suka pria yang peka dan peduli, bukan yang sok tahu. Kadang cukup dengan membaca bahasa tubuh. Apakah dia rileks? Apakah dia tersenyum? Atau justru kaku dan menjauh sedikit? Reaksi tubuh itu seperti subtitle otomatis yang memberi petunjuk tanpa harus mengeluarkan suara. Tetapi ya, kalau subtitlenya tidak jelas, lebih baik tanya langsung daripada menebak-nebak dengan harapan. Ada juga kesalahan umum. Pria hanya bertanya di awal, lalu setelah dapat izin, mereka langsung merasa semua jalur terbuka bebas selama-lamanya. Padahal izin itu bukan tiket seumur hidup. Izin itu dinamis, bisa berubah tergantung suasana hati, kondisi tubuh, atau tingkat kenyamanan. Jadi penting untuk terus membaca situasi. Kalau pasangan terlihat lelah, tertekan, atau sedang tidak mood, sentuhan yang biasanya disukai pun bisa terasa mengganggu. Intinya, izin itu bukan sekali di awal, tapi proses sepanjang interaksi. Ketika komunikasi dan izin berjalan baik, hubungan jadi jauh lebih harmonis. Wanita merasa dihargai, pria merasa lebih percaya diri karena tahu apa yang dilakukan tepat. Ini bukan sekadar soal sentuhan fisik, tapi cara membangun rasa saling percaya. Dan menariknya, ketika wanita merasa aman secara emosional,
respon fisiknya pun jadi jauh lebih positif. Jadi kalau ingin hubungan makin hangat, mulai dari hal yang paling sederhana. Tanya, dengarkan, dan hargai. 3 langkah ini saja sudah membuat perbedaan besar dalam hubungan jangka panjang. Zona kenyamanan, sentuhan yang umumnya disukai. Zona kenyamanan adalah area yang secara umum aman untuk disentuh tanpa menimbulkan rasa terancam. Kenapa disebut zona kenyamanan? Karena area-area ini tidak terlalu pribadi, tidak terlalu sensitif, dan memberikan rasa hangat tanpa tekanan emosional berlebihan. Banyak wanita merasa diperhatikan ketika mendapat sentuhan ringan di area ini. Tidak perlu teknik rumit. Yang penting lembut, santun, dan tidak terburu-buru. Ini seperti salam pembuka sebelum masuk percakapan yang lebih dekat. Pundak adalah area paling klasik sekaligus paling aman. Sentuhan ringan atau pijatan kecil di pundak membuat banyak wanita merasa dihargai dan disupport. Ini menunjukkan perhatian tanpa kesan agresif. Punggung bagian atas juga termasuk favorit karena memberi rasa tenang, seperti di kayomi. Tidak ada unsur tegang di area ini, sehingga cocok untuk menunjukkan kepedulian tanpa membuat pasangan merasa terpaksa. Lengan adalah zona aman lain yang sering diremehkan. Sentuhan kecil di lengan bisa memberikan sinyal kedekatan emosional. Bahkan tepukan lembut sebagai bentuk perhatian sehari-hari bisa memperkuat hubungan. Di sisi lain, pinggang samping adalah area yang memberikan rasa connected tanpa masuk ke area yang terlalu pribadi. Banyak wanita menyukai cara ini karena terasa hangat tapi tetap sopan. Yang penting jangan tiba-tiba menarik atau memegang terlalu erat, tone ringan jauh lebih efektif. Sentuhan di zona kenyamanan ini berfungsi sebagai jembatan. Jika dilakukan dengan tepat, wanita akan merasa lebih rileks dan lebih siap untuk interaksi yang lebih intim, baik emosional maupun fisik. Intinya bukan, nggak boleh ke area lain. Tapi mulai dari zona yang membangun rasa aman dulu. Pria yang paham ritme ini jauh lebih disukai karena tidak terburu-buru dan menghargai proses. Zona kenyamanan bukan sekadar titik di tubuh. Ini fondasi untuk hubungan yang harmonis. Zona sensitif. Perlu izin sebelum menyentuh. Zona sensitif adalah area pada tubuh wanita yang memiliki konsentrasi saraf lebih tinggi, sehingga responsnya jauh lebih kuat dibanding zona kenyamanan. Masalahnya, karena responsnya cepat, sentuhan yang tidak tepat bisa langsung menimbulkan rasa risih atau bahkan mengancam. Banyak pria tidak menyadari bahwa area yang terlihat menggoda, justru membutuhkan perlakuan paling hati-hati. Sentuhan tiba-tiba di zona ini ibarat menyalakan alarm di tengah malam, kaget duluan, bukan menikmati. Leher adalah salah satu zona paling sensitif. Ada wanita yang suka disentuh lembut di sini, tapi jangan salah, ada juga yang merasa tidak nyaman bahkan hanya disentuh sedikit. Leher itu area personal, dekat dengan ruang privasi dan pernapasan, sehingga memicu respons kuat. Jika disentuh tanpa izin, otomatis tubuh akan refleks menegang. Jadi jangan asal tiba-tiba datang dari belakang lalu, nyosor ke leher. Itu bukan romantis, itu jumpscare versi rumah tangga. Paha bagian dalam adalah zona sensitif lainnya, bahkan lebih pribadi daripada leher. Area ini terhubung dengan banyak saraf dan simbolik sebagai ruang sangat privat. Wanita bisa langsung merasa diserang jika pria menyentuh bagian ini tanpa konteks atau komunikasi. Bahkan dalam hubungan pernikahan, area ini tetap harus diperlakukan dengan hormat. Izin bukan sekadar sopan santun, tapi cara memastikan pasangan tidak merasa diberi tekanan atau tuntutan. Sementara itu, perut bagian bawah sering dihindari banyak wanita karena alasan yang tidak selalu disadari pria, rasa insecure. Banyak wanita merasa bagian ini sensitif secara emosional, entah karena lemak, bekas operasi, stretch mark, atau ketidaknyamanan hormonal. Sentuhan tiba-tiba di area ini lebih sering mengganggu daripada menyenangkan. Maka dari itu, penting untuk membaca situasi. Jika ingin menyentuh zona sensitif, lakukan dengan komunikasi jelas dan nada bertanya, bukan mengambil alih. Intinya, zona sensitif bukanlah wilayah yang harus dihindari,
melainkan wilayah yang perlu didekati dengan hormat. Pria yang sadar akan hal ini akan terlihat jauh lebih matang dan menenangkan. Sentuhan di zona sensitif bisa sangat menyenangkan bila diberikan dengan persetujuan dan suasana yang tepat. Ini soal timing, komunikasi, dan kepekaan terhadap emosi pasangan. Ketika dilakukan dengan benar, zona sensitif justru menjadi pintu ke keintiman yang lebih dalam. Leher, sensitif tapi bukan. Leher adalah salah satu zona yang paling sensitif pada tubuh wanita. Area ini memiliki jaringan saraf yang sangat responsif sehingga sentuhan kecil bisa langsung memicu reaksi. Entah itu rasa nyaman atau justru rasa kaget. Banyak pria mengira leher adalah shortcut romantis. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Leher punya status istimewa. Bisa jadi sangat menyenangkan, tapi juga sangat mengganggu jika dilakukan tanpa konteks. Ini bukan tombol on otomatis yang bisa ditekan kapanpun pria mau. Kenapa leher begitu sensitif? Karena posisinya dekat dengan jalur pernapasan, pembuluh darah penting, dan merupakan area yang secara evolusi dianggap rawan. Itu sebabnya tubuh wanita akan lebih waspada terhadap sentuhan di bagian ini. Jika dilakukan dengan lembut dan mendapat izin, reaksi yang muncul bisa sangat positif. Tapi jika dilakukan tiba-tiba, tubuh otomatis mengira itu ancaman. Jadi kalau kamu berpikir menyapa pasangan dengan serangan mendadak di leher, itu romantis. Maaf, itu lebih mirip jumpscare daripada gesture cinta. Untuk wanita yang memang menyukai sentuhan di leher, ritmenya harus lambat. Tidak boleh buru-buru, tidak boleh menekan, tidak boleh menggigit asal-asalan. Kebanyakan wanita lebih menyukai sentuhan lembut, seperti ujung jari yang menyapu perlahan atau usapan ringan dari belakang ke samping. Leher itu area yang menuntut kehati-hatian. Bahkan pria yang sudah puluhan tahun menikah pun bisa salah langkah kalau menganggap area ini bebas sentuh. Izin harus tetap ada, minimal berupa bahasa tubuh positif. Leher juga bersifat mood dependent. Ada hari wanita sangat menikmati sentuhan di sini, tetapi ada hari di mana mereka justru ingin dijaga jaraknya. Hormonal, kelelahan, stres, bahkan suasana ruangan bisa memengaruhi sensasi di area ini. Makanya pria harus peka membaca situasi. Jangan memaksakan momen romantis di hari di mana pasangan sedang lelah, pusing, atau ingin ruang pribadi. Leher adalah area emosional, bukan sekadar sensual. Intinya, leher memang bisa menjadi zona emas bila dilakukan dengan persetujuan dan suasana yang tepat. Tapi kalau asal-asalan, justru bisa jadi red flag buat wanita. Pria yang bijak memahami bahwa sentuhan bukan soal keberanian, tapi kepekaan. Leher bukan area bebas eksplorasi. Leher adalah area kehormatan. Jika pria bisa menghormatinya, hubungan akan terasa jauh lebih dalam dan hangat. Punggung pelukan, bahasa cinta yang aman. Punggung adalah salah satu area paling aman dan paling menenangkan bagi wanita. Tidak terlalu sensitif, tidak terlalu intim, tapi punya efek emosional yang kuat. Sentuhan di punggung memberikan pesan sederhana tapi penuh makna. Aku ada di sini. Banyak wanita merasa diperhatikan hanya dengan usapan lembut di punggung atas. Karena area ini tidak memicu respons biologis yang berlebihan, punggung menjadi tempat ideal untuk membangun kehangatan tanpa tekanan. Pelukan dari belakang juga memiliki daya tarik emosional yang besar. Bukan karena sensual, tetapi karena melambangkan dukungan total. Saat pria memeluk dari belakang dengan tenang, wanita merasa dipayungi, dilindungi, dan dihargai. Pelukan jenis ini memberi rasa aman yang jarang bisa digantikan dengan kata-kata. Namun, pelukan harus dilakukan dengan ritme lembut, tanpa mengejutkan. Pelukan tiba-tiba justru bisa membuat wanita tegang atau merasa diserang. Punggung juga membantu pria membaca suasana hati pasangan. Jika wanita rileks saat disentuh di punggung, itu tanda bahwa ia merasa aman. Tapi jika bahunya naik sedikit, tubuhnya kaku, atau ia menjauh, itu sinyal komunikasi diam bahwa ia sedang tidak nyaman.
Dengan memperhatikan tanda-tanda kecil seperti ini, pria bisa menghindari banyak kesalahan. Membaca bahasa tubuh adalah kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh teknik apapun. Pelukan yang baik bukan hanya soal memeluk, tetapi hadir sepenuhnya. Wanita bisa merasakan ketika pria memeluk dengan pikiran yang kemana-mana versus memeluk dengan hati. Kontak tubuh di punggung menyampaikan emosi yang tidak bisa ditulis dalam pesan, perhatian, kelembutan, dan niat baik. Bila dilakukan rutin, pelukan menjadi semacam obat stres alami untuk wanita. Efeknya bisa memperkuat hubungan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, punggung dan pelukan tidak boleh diremehkan. Ini bukan sekadar gestur kecil sehari-hari, melainkan fondasi emosional yang membuat wanita merasa dicintai. Pria yang bisa menciptakan rasa aman melalui sentuhan sederhana di punggung akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih damai. Tidak butuh teknik mewah, cukup kehadiran, kelembutan, dan kepekaan. Kesalahan umum yang dilakukan pria. Banyak pria sebenarnya punya niat tulus untuk membuat pasangan nyaman, tetapi niat baik sering berubah jadi blunder gara-gara kurang peka. Kesalahan umum pertama adalah langsung menuju area sensitif tanpa pemanasan emosional. Mereka mengira, langsung ke inti, itu efisien, padahal bagi wanita, proses membangun rasa aman jauh lebih penting daripada kecepatan. Ini seperti masuk rumah orang tanpa mengetuk. Walau niat baik, tetap saja terasa tidak sopan. Kesalahan kedua adalah sentuhan terlalu agresif. Banyak pria tidak sadar bahwa tekanan tangan mereka lebih kuat dari yang mereka kira. Apa yang bagi pria terasa mantap, bagi wanita bisa terasa kaget, atau bahkan menyakitkan. Wanita cenderung peka terhadap detail, ritme, kecepatan, tekanan. Jika pria tidak menyesuaikan gaya sentuhannya, hasilnya lebih mirip pijat tukang urut daripada sentuhan romantis. Kesalahan ketiga adalah tidak membaca bahasa tubuh pasangan. Wanita memberi sinyal halus. Tubuh mengendur berarti nyaman, bahu mengangkat berarti tegang, senyum kecil berarti menerima, napas pendek berarti ragu. Sayangnya, banyak pria fokus pada apa yang ingin mereka lakukan, bukan bagaimana reaksi pasangan. Pria yang tidak memperhatikan sinyal ini sering membuat situasi menjadi canggung, bukan romantis. Kesalahan berikutnya adalah menganggap semua wanita sama. Hanya karena mantan atau teman bilang suka A, bukan berarti pasangan sekarang juga suka A. Setiap wanita punya preferensi berbeda. Ini bukan paket standar. Menggunakan teknik umum tanpa komunikasi adalah resep blunder besar. Hubungan yang sehat dibangun dari penyesuaian personal, bukan template universal. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan pria adalah malas bertanya. Mereka takut terlihat tidak berpengalaman, padahal justru pria yang bertanya akan terlihat jauh lebih matang. Wanita menghargai pria yang peduli dan ingin belajar, bukan yang sok jago. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, hubungan jadi lebih harmonis, lebih hangat, dan jauh dari drama tidak perlu. Mitos populer yang wajib dibuang. Dunia penuh dengan mitos soal wanita yang entah datang dari mana asalnya. Banyak pria tumbuh dengan pengetahuan yang mereka dapat dari obrolan nongkrong, film, atau media sosial yang tidak akurat. Akhirnya mereka masuk dalam hubungan dengan asumsi yang salah kaprah. Mitos-mitos ini bukan hanya membuat pria kebingungan, tetapi juga membuat wanita merasa tidak dipahami. Kalau dibiarkan, salah kaprah ini bisa merusak komunikasi dan keintiman di dalam rumah tangga. Mitos pertama, semua wanita pasti suka disentuh dengan cara tertentu. Tidak ada yang namanya cara pasti. Wanita bukan mesin dengan tombol yang sama. Bahkan dua saudara perempuan bisa punya preferensi yang berbeda. Setiap wanita membawa pengalaman hidup, sensitivitas tubuh, dan emosi yang unik. Mengira semua wanita suka hal yang sama adalah kesalahan yang membuat pria terlihat tidak peka. Justru hal yang paling disukai wanita adalah ketika pria mau menyesuaikan, bukan menebak-nebak berdasarkan mitos. Mitos kedua, wanita suka kejutan fisik.
Sebenarnya sebagian wanita justru tidak suka kejutan ketika menyangkut sentuhan. Beda konteks, beda reaksi. Kejutan berupa hadiah mungkin menyenangkan, tapi kejutan berupa sentuhan tiba-tiba jelas bukan hal yang romantis. Banyak pria salah paham mengira spontanitas selalu menarik. Padahal spontanitas yang tidak dibingkai rasa aman justru dianggap menyeramkan atau mengganggu. Mitos ketiga. Wanita selalu tahu apa yang mereka inginkan dan pasti akan mengatakannya. Tidak benar. Banyak wanita memilih diam karena tidak ingin menyakiti hati pasangan atau memicu konflik. Diamnya wanita bukan berarti ia setuju. Karena itu, pria harus berinisiatif untuk bertanya, bukan menunggu pasangan memberi komando. Mitos bahwa wanita akan selalu memberi sinyal jelas membuat banyak pria salah langkah. Mitos terakhir yang perlu dibuang jauh-jauh adalah keyakinan bahwa wanita rumit dan sulit dimengerti. Faktanya, wanita hanya ingin dihargai, didengarkan, dan tidak disamaratakan. Ketika pria berhenti berpegang pada mitos dan mulai berkomunikasi langsung, hampir semua masalah menjadi lebih sederhana. Kuncinya bukan menebak, tetapi memahami manusia yang ada di depanmu, bukan versi generalisasi dari internet. Sentuhan yang sebaiknya dihindari. Tidak semua sentuhan itu menyenangkan, bahkan ketika dilakukan oleh pasangan sah sendiri. Ada area tertentu pada tubuh wanita yang justru memicu rasa tidak nyaman, insecure, atau bahkan memunculkan memori negatif. Pria seringkali tidak sadar karena mereka mengira semua bagian tubuh wanita boleh disentuh kapan saja. Padahal tubuh wanita punya zona merah yang sebaiknya dihindari, kecuali pasangan sendiri yang meminta secara jelas. Mengabaikan hal ini bisa membuat wanita merasa tidak dihargai. Perut bagian bawah adalah salah satu area yang paling sering membuat wanita merasa tidak nyaman disentuh tiba-tiba. Banyak wanita merasa daerah ini adalah pusat rasa insecure mereka, karena lemak, bloating, stretch mark, atau bekas operasi. Saat pria menyentuh bagian ini tanpa aba-aba, reaksi pertama biasanya bukan romantis, tapi gak pede. Bukan salah siapa-siapa, tetapi area ini punya beban emosional bagi sebagian wanita. Maka sentuhlah hanya jika pasangan sedang nyaman dan memberi sinyal positif. Area yang terlalu dekat dengan tulang pinggul juga sering terasa mengganggu bagi banyak wanita. Selain sensitif, area ini cepat terasa sakit jika ditekan sedikit saja. Banyak pria tidak sengaja memegangnya dengan tekanan terlalu kuat atau posisi yang tidak tepat. Hasilnya, wanita langsung tegang atau menjauh. Sentuhan di pinggul membutuhkan akurasi dan kelembutan, bukan genggaman kuat seperti memegang gagang pintu. Jika tidak yakin, lebih baik hindari. Beberapa wanita juga tidak nyaman disentuh di area sisi payudara atau dekat ketiak, terutama ketika mereka sedang berkeringat, lelah, atau tidak merasa percaya diri. Sentuhan yang bagi pria terlihat biasa saja bisa terasa sangat personal bagi wanita. Daerah ini berhubungan dengan rasa kewanitaan dan sensitivitas emosional. Jika pria menyentuh tanpa momen yang tepat, suasana bisa berubah cepat dari romantis menjadi canggung. Intinya, sentuhan yang tidak diinginkan bukan soal tabu, tapi soal rasa hormat. Setiap wanita berbeda, tapi sebagian besar memiliki area tertentu yang lebih baik dijauhi sampai mereka sendiri yang membuka ruang. Pria yang cerdas tidak hanya fokus pada bagian mana yang bisa disentuh, tapi juga bagian mana yang sebaiknya tidak disentuh dulu. Dengan memahami batasan ini, hubungan akan terasa jauh lebih sehat dan penuh kepercayaan. Jadilah partner, bukan penjelajah tanpa kompas. Banyak pria masuk ke hubungan dengan semangat eksplorasi tinggi, tapi lupa bahwa kompas, yaitu komunikasi. Mereka ingin membuat pasangan bahagia, tapi sering bergerak cepat tanpa arah, seolah seluruh tubuh wanita adalah peta yang boleh dijelajahi sesuka hati. Padahal hubungan itu bukan hutan belantara. Ini adalah perjalanan bersama. Wanita ingin ditemani, bukan ditinggalkan sebagai objek eksplorasi. Partner berarti bergerak berdua, bukan satu orang yang sibuk mencari jalan pintas.
Pria yang memahami pentingnya ritme akan selalu unggul. Wanita membutuhkan rasa aman untuk membuka diri, baik secara emosional maupun fisik. Ketika pria menyesuaikan ritme dengan pasangan, hubungan terasa jauh lebih lembut dan manusiawi. Tidak ada terburu-buru, tidak ada tekanan, yang ada hanya rasa dihargai. Wanita cenderung semakin dekat justru ketika mereka merasa tidak didesak. Ritme yang tepat adalah seni, bukan sekadar langkah teknis. Menjadi partner berarti hadir secara utuh. Bukan sekadar menyentuh dengan tangan, tetapi menyentuh dengan perhatian. Pria sering salah fokus pada apa yang dilakukan, daripada apa yang dirasakan pasangan. Padahal sentuhan paling berharga bagi wanita bukanlah teknik paling rumit, tetapi niat tulus yang terasa. Wanita sangat peka membedakan sentuhan mekanis dengan sentuhan penuh empati. Ketika pria hadir dengan kesadaran penuh, hubungan menjadi lebih hangat dan dalam. Partner sejati juga tidak takut bertanya. Mereka memahami bahwa kebutuhan manusia berubah seiring waktu. Apa yang disukai pasangan setahun lalu belum tentu sama hari ini. Dengan bertanya, pria menunjukkan kedewasaan dan kesiapan untuk terus belajar. Hubungan yang baik bukan statis tetapi bertumbuh. Dan pertumbuhan itu hanya mungkin jika kedua pihak saling membuka ruang untuk dialog dan penyesuaian. Pada akhirnya, inti dari semua bab ini sederhana. Sentuhan bukan sekadar fisik, tetapi komunikasi yang memakai bahasa tubuh. Pria yang memahami batasan, ritme, dan izin akan selalu jauh lebih dihargai daripada pria yang hanya mengandalkan teknik. Jadilah partner yang hadir, peka, dan mendengarkan. Karena hubungan yang sehat bukan dibangun dari keberanian, mencoba-coba, tapi dari kepekaan untuk memahami manusia yang kamu cintai.